Om Swastiastu. Halo adik-adik, berjumpa lagi nih dalam pelajaran sosiologi dengan Ibu Eki Pratiwi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah adik-adik, pasti kalian sering dengar dong istilah kelompok, seperti kelompok belajar, kelompok ekstrakurikuler, atau kelompok berkumpul sesama satu geng kalian. Pasti pernah dong punya kelompok-kelompok tersebut. Lalu, kenapa sih kita harus hidup berkelompok? Nah, itulah yang akan kita bahas bersama-sama. Sebelum membahas materi, mari kita membahas tujuan pembelajaran yang harus dicapai setelah menonton video ini. Yang pertama adalah dapat menjelaskan hakikat dari kelompok sosial. Dan yang kedua adalah mengidentifikasi faktor-faktor pembentukan kelompok sosial. Nah, jadi dua materi inilah tujuan yang harus kita capai bersama-sama. Adik-adik, kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri dan kita selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Selain itu, manusia juga memiliki naluri untuk saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Nah, dari interaksi inilah akan membentuk suatu hubungan dan kelompok, di mana dalam kelompok tersebut harus saling menghormati, saling menghargai, serta saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Lalu, apa sih inti dari kelompok sosial itu? Kelompok sosial secara umum itu merupakan kesatuan atau himpunan orang yang saling berinteraksi dan memiliki kesadaran dalam satu ikatan. Itulah pengertian dari kelompok sosial secara umum. Adapun pendapat para ahli terkait dengan pengertian kelompok sosial. Yang pertama, pendapat Paul B. Horton yang menjelaskan bahwa kelompok sosial merupakan kelompok yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya yang saling berinteraksi. Yang kedua, pendapat Sujono Sukanto yang menjelaskan bahwa kelompok sosial merupakan himpunan atau kesatuan manusia yang hidup secara bersama karena adanya hubungan di antara mereka. Itulah beberapa pengertian dari kelompok sosial secara umum maupun menurut para ahli. Nah, kelompok yang bagaimana sih bisa dikatakan sebagai kelompok sosial? Ternyata ada beberapa syarat agar dapat dikatakan sebagai kelompok sosial. Yang pertama yaitu setiap individu merupakan bagian dari kesatuan sosial. Jadi adik-adik, individu tersebut memang diakui sebagai anggota dari kelompok tersebut. Dan yang kedua yaitu terdapat hubungan timbal balik di antara individu yang tergabung dalam kelompok. Nah, jika tidak ada timbal balik, maka dia tidak bisa dinamakan dengan kelompok sosial. Yang ketiga yaitu bersistem dan berproses. Dalam kelompok sosial itu pasti ada prosesnya. Dan yang keempat yaitu adanya faktor-faktor yang sama dan dapat mempererat hubungan individu yang tergabung di dalam kelompok. Nah, yang terakhir yaitu berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Dari beberapa syarat tersebut, pasti kalian sudah tahu dong contoh dari kelompok sosial. Sebenarnya, dari kecil kita sudah tergabung di dalam kelompok sosial. Contohnya keluarga. Keluarga ini adalah contoh sederhana dari kelompok sosial. Di dalam keluarga, itu setiap individu memang bagian dari keluarga tersebut dan memiliki struktur seperti ayah, ibu, kakak, dan juga adik. Dan pastinya memiliki timbal balik. Misalnya, kakak mengajarkan adiknya untuk bermain sepeda dan adiknya dengan sungguh-sungguh untuk belajar sepeda. Nah, dalam keluarga juga pasti memiliki pola perilaku yang sudah ditetapkan sebagai aturan di dalam keluarga tersebut. Jadi adik-adik, itulah definisi dan syarat-syarat kelompok sosial serta contoh sederhana dari kelompok sosial. Kalian juga bisa melihat di lingkungan kalian apa saja sih kelompok sosial di sekitar kalian. Nah, sekarang bagaimana sih pembentukan dari kelompok sosial tersebut? Adik-adik,
Faktor pembentukan kelompok sosial ini ada dua. Yang pertama, faktor kedekatan. Faktor kedekatan ini bisa kita lihat dari aspek geografis maupun intensitas dalam berinteraksi. Nah, semakin dekat jarak geografis antar individu, maka mereka akan saling melihat, berbicara, dan bersosialisasi. Karena kedekatan ini memiliki peranan sangat penting terhadap pembentukan kelompok sosial. Misalnya, kalian dan teman kalian itu rumahnya sangat berdekatan. Pasti kalian sering berkumpul bareng, bermain bareng, bertukar pikiran, bertukar pengalaman. Nah, dari kedekatan itu kalian akan membentuk suatu kelompok. Misalkan kelompok belajar atau kelompok bermain dengan teman kalian. Seperti itu. Yang kedua ada faktor kesamaan. Faktor kesamaan ini bisa kesamaan minat, kesamaan kepentingan, kepercayaan, nilai, usia, karakter maupun yang lainnya. Adik-adik, tidak hanya faktor pembentukan kelompok sosial, ternyata ada loh faktor pendorong kelompok sosial. Nah, faktor pendorongnya ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, adanya dorongan untuk mempertahankan hidup. Nah, adik-adik, kita sebagai manusia yang sudah bergabung di dalam suatu kelompok, secara tidak sadar kita telah berusaha untuk mempertahankan hidup kita. Karena kita tidak bisa hidup sendiri dan kita selalu memenuhi kebutuhan diri kita melalui orang lain atau bantuan dari orang lain. Misalnya, dalam acara ulang tahun, kita membutuhkan bantuan orang lain untuk menyiapkan acara-acara di dalam acara ulang tahun tersebut. Misalnya, membutuhkan makanan, membutuhkan minuman, mempersiapkan dekorasi, dan sebagainya. Yang kedua adalah adanya dorongan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Nah, adik-adik, di era yang sekarang, individu itu selalu dituntut untuk melakukan pekerjaan yang efektif, efisien, dan memperoleh hasil yang maksimal. Nah, ini bisa kita lakukan dengan cara apa? Dengan cara pembagian kerja yang sangat jelas. Nah, misalnya ada kerja kelompok. Nah, pasti setiap individu itu memperoleh pembagian kerja yang sangat jelas. Ada ketuanya, ada wakil ketuanya, ada yang mencari materi, dan ada yang mengobservasi. Jadi setiap individu itu memperoleh tugasnya masing-masing. Nah, maka dari itu akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Nah, yang terakhir yaitu adanya dorongan untuk meneruskan keturunan. Nah, kita sebagai makhluk hidup pasti mempunyai sifat alamiah untuk meneruskan keturunan. Nah, dengan adanya keturunan itu akan membentuk suatu kelompok sosial. Baik adik-adik, itulah materi yang sudah kita bahas bersama, yaitu ada hakikat dari kelompok sosial dan yang kedua ada pembentukan dari kelompok sosial. Nah, semoga dengan adanya video ini dapat memberikan manfaat dan lebih peka terhadap lingkungan kita. Kita dapat melihat kelompok sosial, kita dapat melihat bagaimana pembentukan dari kelompok sosial itu. Baik adik-adik, sekian video pembelajaran yang Ibu Eki Pratiwi sampaikan kali ini. Semoga kita bisa berjumpa pada video pembelajaran berikutnya. Baik, Ibu tutup dengan para musanti. Om Santi 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 Om.